Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua ini, izinkan saya menjelaskan terkait ya apa itu blockchain. Mengapa pembahasan ini penting? Karena nanti insya Allah kita akan membahas khilaf para ulama atau perbedaan pendapat para ulama dalam menghukumi muamalah pada Bitcoin atau cryptocurrency. Nah, sehingga kita harus tahu dulu ya yang paling fundamental yaitu blockchain. Nah, berhubung yang bertanya kepada saya mayoritas adalah sesama penuntut ilmu, maka saya akan menjelaskan menggunakan analogi ilmu sangat ya, karena saya kira ini lebih relevan dan mudah untuk difahami. Dalam pembahasan hadis ada yang namanya ilmu sangat yang tujuannya adalah menjaga keaslian dari hadis. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Kita yakin hadis ini sahih. Ya, kenapa? Karena terbukti sahih melalui ilmu sanad. Nah, dalam hadis ini ya setidaknya ada beberapa rawi atau periwayat hadis. Ya. Rawi pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau menyampaikan kepada rawi kedua, yaitu Umar bin Khattab. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Lalu rawi ketiga adalah putranya Abdullah bin Umar. Yang mana beliau mendengar dari ayah beliau Umar bin Khattab. Lalu rawi keempat adalah Nafi'. Lalu rawi kelima adalah Imam Malik bin Anas. Lalu rawi keenam adalah Ismail bin Abi Uwais. Lalu rawi ketujuh adalah Imam Al-Bukhari. Nah, dalam ilmu sanad ya ada rawi. Demikian juga ya pada blockchain ada ya yang namanya node. Nah, tujuan dari ilmu sanad adalah menjaga keaslian dari sebuah hadis. Demikian juga ya pada blockchain tujuannya adalah menjaga keaslian data digital. Ya, mirip ya. Oke. Lalu pada ilmu sanad ada rawi. Dalam blockchain ada yang namanya node. Oke. Nah, kita akan masuk pada pembahasan mengapa mekanisme atau teknologi blockchain ini menjadi istimewa. Nah, maka jawabannya setidaknya ada 3 faktor atau 3 alasan. Yang pertama adalah blockchain memiliki sifat yang desentralisasi. Lalu yang kedua, datanya terdistribusi. Lalu yang keempat, dia punya sifat immutable. Nah, untuk memudahkan pemahaman, saya akan jelaskan 3 hal ini dengan analogi ilmu sanad. Pertama, blockchain itu ya sifatnya desentralisasi, alias tidak ada satu pihak pun yang mengontrol blockchain ini sendirian. Nah, alias dia dijaga secara kolektif oleh banyak nodes. Demikian juga pada ilmu sanad. Sebuah hadis itu ya dijaga secara kolektif oleh banyak penghafal hadis yang tersebar di seluruh dunia.
Nah, lalu yang kedua, data pada blockchain itu terdistribusi. Maksudnya apa? Maksudnya data tersebut terkopi ke semua node. Nah, sebagaimana dalam ilmu sanad, hadis yang sama itu dihafalkan oleh mungkin jutaan penghafal hadis yang tersebar di seluruh dunia. Nah, yang terakhir, data pada blockchain itu immutable, alias mustahil untuk dipalsukan. Sebagaimana dalam ilmu sanad, hadis sahih itu mustahil untuk hadis mutawatir misalnya, itu mustahil untuk dipalsukan. Kenapa? Kalau ada orang ingin memalsukan hadis innamal a'malu binniyat dengan menambahkan atau mengubah katanya, maka seluruh penghafal hadis yang ada di berbagai negara melakukan koreksi, konsensus. Demikian juga pada blockchain, ketika ada orang yang ingin mengubah data pada blockchain, maka terjadi proses koreksi secara kolektif dari semua node melalui konsensus. Nah, pada blockchain ada banyak algoritma konsensus, misalnya proof of work atau proof of stake dan macam-macam lainnya. Oke, nah semoga analogi ini bisa dipahami dengan mudah. Dan insya Allah pada video yang ketiga saya akan menjelaskan terkait cryptocurrency dan token. Yang mana dua hal ini adalah di antara produk dari blockchain. Karena produk blockchain itu banyak banget. Nah, oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bantu pembebasan lahan di Jakarta Selatan, yang mana insya Allah di lahan tersebut akan kami dirikan Masjid At-Tauhid dan gedung sekolah gratis dari jenjang TK hingga perguruan tinggi. Jazakumullahu khairan.